wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Ain dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah linguistik umum. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang linguistik interdisipliner. Sebelum saya membahas 5 artikel yang berkaitan tentang linguistik interdisipliner, sebenarnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu linguistik interdisipliner. Nah, linguistik interdisipliner adalah bidang kajian yang menggabungkan bahasa dengan ilmu lain di luar bahasa. Baik, langsung saya lanjut ke bagian penjelasan tentang 5 artikel. Di sini ada tentang pemanfaatan linguistik interdisipliner dalam kajian teks keagamaan. Langkah-langkah pembacaan antropolinguistik terhadap Al-Quran mengimplikasikan dua hal. Yang pertama, proses analisis terhadap leksem-leksem tertentu dalam suatu medan leksikal dalam Al-Quran dan pengungkapan aspek budaya yang tercermin di dalamnya. Pada dasarnya merupakan kegiatan interpretasi di mana makna menjadi objek formalnya. Nah, yang kedua, hasil akhir dari pembacaan ini berbentuk glosari Al-Quran yang sangat kaya akan informasi kultural. Pada gilirannya, ini akan menjadi bahan yang sangat berharga bagi kegiatan-kegiatan interpretasi Al-Quran selanjutnya. Mempertimbangkan signifikansi dan urgensi integrasi antropolinguistik dalam teks studi keagamaan, ke depan hal ini diperluas dalam kajian-kajian terhadap hadis yang juga merupakan teks keagamaan. Terlebih lagi dibanding Al-Quran, hadis lebih memenuhi syarat terjadinya komunikasi linguistis model ijutsu, karena berlangsung antara dua entitas yang sama tanpa harus menjadi proses transformasi. Saya lanjut ke artikel kedua tentang integrasi 10 kategori Aristoteles dalam pembelajaran ilmu nahwu, sebuah analisis interdisipliner. Integrasi pemikiran Aristoteles ke dalam analisis nahwu berpotensi menstimulasi pengembangan teori linguistik baru yang menggabungkan wawasan dari tradisi intelektual Barat dan Arab. Pendekatan interdisipliner ini membuka jalan bagi dialog yang lebih produktif antara studi filosofis dan linguistik yang pada gilirannya dapat memperkaya metode pengajaran dan penelitian linguistik Arab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur bahasa Arab, tetapi juga mendorong pengembangan pendekatan inovatif dalam studi dan pengajaran bahasa. Saya lanjut ke artikel ketiga, yaitu telaah linguistik interdisipliner dalam makrolinguistik. Makrolinguistik mengarahkan kajiannya pada hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa seperti dari segi kejiwaan, sosial, pengajaran, pengobatan, dan filsafat. Nah, bidang linguistik interdisipliner merupakan kajian gabungan dua disiplin ilmu, yakni kajian bahasa dan kajian ilmu lain di luar bahasa yang termasuk dalam bidang linguistik interdisipliner adalah fonetik, stilistika, filsafat bahasa, sosiolinguistik, etnolinguistik, semiotika, antropolinguistik. Baik, saya lanjut ke artikel keempat, yang dimana di artikel keempat ini menjelaskan tentang prospek pengembangan linguistik dan potensi karir linguis. Nah, pengembangan dan perkembangan linguistik juga dapat dilihat dari kian banyaknya teori dan penelitian yang telah dihasilkan, serta munculnya bermacam karir yang sangat memerlukan keterampilan seorang linguis atau ahli bahasa. Meskipun linguistik telah membuat kemajuan besar dengan subcabangnya, terutama yang melibatkan ilmu-ilmu sosial dan penelitian interdisipliner, masih banyak tantangan dalam penelitian dan pengembangan linguistik itu sendiri. Misal, terjemahan berbasis komputer
telah memberikan kemajuan besar dan membantu penerjemahan suatu bahasa ke bahasa lain, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan linguis dalam aspek akurasi terjemahan. Kecerdasan buatan juga menunggu peran lebih dari para linguis. Yang terakhir yaitu artikel terakhir atau artikel kelima. Di sini ada pembahasan tentang pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner dalam studi sastra. Nah, dalam ilmu-ilmu kealaman, para peneliti yang berbeda keahliannya saling berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mengerjakan proyek tertentu di pihak lain. Dan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora, seorang ahli berkeinginan menguasai berbagai bidang keilmuan untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora ini menuntut para ahli memahami sastra secara lebih komprehensif. Oleh sebab itu, munculnya berbagai bidang ilmu bantu seperti sosiologi sastra, psikologi sastra, antropologi sastra, filsafat sastra. Nah, sedangkan di pihak lain, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora ini berkembang semakin meluas pada pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan lintas disiplin. Jadi, sekian penjelasan saya tentang linguistik interdisipliner. Saya memohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Baik, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.